Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan dan Wilayah. Di sini kami akan membahas mengenai teori pembangunan ekonomi. Untuk pertama kalinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Febriansyah. Perkenalkan, nama saya Anistina Saputri, NIM 257. Saya Fitri Agustin Purwaningrum, NIM 281. Perkenalkan, saya Pranitya Septiarani, NIM 245. Yang pertama saya akan membahas tentang teori pembangunan Adam Smith. Adam Smith seringkali disebut sebagai bapak dari ilmu ekonomi modern. Dia sebenarnya lebih dikenal dengan teori nilai, yaitu teori yang menyelidiki faktor-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Teori Adam Smith ini sering dianggap sebagai awal dari pengkajian masalah pertumbuhan ekonomi secara sistematis. Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan berkaitan satu dengan yang lainnya. Secara garis besar, Adam Smith bertumbuh pada akselerasi sistem produksi suatu negara. Sistem produksi terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu A. Sumber-sumber alam yang tersedia, B. Sumber daya manusia, yang C. Stok barang kapital yang ada. Selanjutnya yang B, di sini ada teori Richardian, Malthus, dan Mill. Teori Richardian, asumsi teori Ricardo. Teori Ricardian didasarkan pada asumsi bahwa yang pertama, seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum. Yang kedua adalah persediaan tanah adalah tetap. Yang ketiga, permintaan akan gandum benar-benar inelastis. Yang keempat, buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel. Yang kelima, keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu atau given. Yang keenam, seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup yang secara minimal. Yang ketujuh, harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap. Yang kedelapan, permintaan akan buruh tergantung pada pemumpukan modal. Yang kesembilan, terdapat persaingan yang sempurna. Yang kesepuluh, pemumpukan modal dihasilkan dari keuntungan. Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo membangun teorinya tentang saling hubungan antara kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil tanah dibagi-bagikan, keseluruhan pendapatan nasional dibagikan kepada 3 kelompok tersebut, masing-masing sebagai uang sewa, keuntungan, dan upah. Teori Malthus. Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malahan, proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihak rakyat. Dia tidak memberikan gambaran adanya gerakan menuju keadaan stasioner, tetapi menekankan bahwa perekonomian mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Jadi, menurut Malthus, proses pembangunan adalah suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Malthus mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Pertama, pertumbuhan berimbang. Kedua, menaikkan permintaan efektif. Teori Mill. Mill menganggap pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja, dan modal. Sementara tanah, tenaga kerja adalah 2 faktor produksi yang asli. Modal adalah persediaan yang dikumpulkan dari produk-produk tenaga kerja sebelumnya. Laju akumulasi modal merupakan fungsi dari bagian angkatan kerja yang dipekerjakan secara produktif. Konsumsi produktif adalah konsumsi untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan produktif masyarakat. 1. Pengendalian pertumbuhan penduduk. 2. Cadangan upah. 3. Laju akumulasi modal. 4. Tingkat laba. 5. Keadaan stasioner. 6. Peranan pemerintah. C. Teori klasik. Dalam garis besar, teori klasik pembangun ekonomi dapat dinyatakan demikian. Misalkan kenaikan keuntungan yang diharapkan dapat menaikkan investasi, sehingga menambah stok modal yang telah ada dan mendorong penyempurnaan teknik. Dalam model klasik, hasil akhir pembangunan kapitalistik adalah stagnasi. Stagnasi terjadi karena kecenderungan alamiah keuntungan untuk menurun dan sebagai konsekuensi lemahnya pemumpukan modal. Jika hal ini terjadi, pemumpukan modal berhenti, penduduk berhenti, dan keadaan stasioner terjadi. Teori klasik tentang pembangunan yang abstrak dan sederhana ini tidak bebas dari kritik. Pertama, mengabaikan kelas menengah. Kedua, melalaikan sektor publik. 3. Meremehkan teknologi.
4. Hukum yang tidak realistik. 5. Pemikiran keliru mengenai upah dan keuntungan. Terakhir, proses pertumbuhan yang tidak realistik. Saya akan menjelaskan beberapa teori dari para tokoh, yaitu yang pertama, poin D, teori Marxis tentang pembangunan ekonomi. Teori Marx menyumbang kepada teori pembangunan ekonomi dalam 3 hal, yaitu dalam arti luas memberikan penafsiran sejarah dari sudut ekonomi, dalam arti yang lebih merinci kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis, dan yang terakhir menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana. Nilai lebih. Marx menggunakan teori nilai lebih sebagai basis ekonomi bagi perjuangan kelas di dalam kapitalisme, dan atas dasar teori nilai lebih inilah ia membangun struktur analisa pembangunan ekonominya. Perjuangan kelas semata-mata hasil dari penumpukan nilai lebih di tangan segelintir kapitalis. Kapitalisme menurut Marx terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu para pekerja yang menjual tenaga buruh dan para kapitalis yang memiliki alat-alat produksi. Selanjutnya adalah poin E, teori Schumpeter. Teori Schumpeter ini pertama kali dikemukakan dalam bukunya yang berbahasa Jerman pada tahun 1911, yang dikemukakan pada tahun 1934, diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Theory of Economic Development. Kemudian Schumpeter menggambarkan teorinya lebih lanjut tentang proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1939 dengan judul Business Cycle. Dalam teorinya ini terdapat sebagai berikut, yaitu teori pembangunan ekonomi dari Schumpeter, teknologi dan kunci keberhasilan pembangunan, motivasi, inovasi dan persyaratan teori pembangunan ekonomi, kritik dan kelemahan teori Schumpeter. Lalu teori selanjutnya, poin F, Keynes dan Neo-Keynes. John Maynard Keynes tahun 1936 mengemukakan pemikiran yang kemudian dikenal dalam teori ekonomi makro sebagai Keynesian Revolution atau revolusi Keynesian. Teori Keynes difokuskan atas permintaan agregat yang efektif di dalam negeri sebagai variabel strategis dalam mengatasi stagnasi faktor-faktor produksi. Keynes membuat pernyataannya yang sangat revolusioner dalam ekonomi makro. Argumentasi Keynes yang esensial dibangun berdasarkan observasi berikut ini. Observasi pertama yaitu pasar dalam tatanan ekonomi modern dapat terjebak dalam equilibrium kekurangan pekerjaan atau underemployment equilibrium. Teori selanjutnya yaitu teori Hult-Whitman-Rostow. Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Rostow ini merupakan garda depan dari linear stage of growth theory atau teori linearitas. Karena pada tahun dekade 1950 sampai 1960, teori Rostow ini banyak mempengaruhi pandangan dan persepsi para ahli ekonomi mengenai strategi pembangunan yang harus dilakukan. Di sini Rostow membagi proses pembangunan ekonomi suatu negara menjadi 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahap perekonomian tradisional, di mana perekonomian pada masyarakat ini cenderung bersifat subsistem karena pemanfaatan teknologi yang masih sangat terbatas. Dalam perekonomian semacam ini, sektor pertanian memegang peranan penting karena masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi menyebabkan barang-barang yang diproduksi sebagian besar adalah komoditas pertanian dan bahan mentah lainnya. Yang kedua yaitu tahap prakondisi tinggal landas. Tahap kedua dari proses pertumbuhan Rostow ini pada dasarnya merupakan proses transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sektor industri mulai berkembang di samping sektor pertanian yang masih memegang peranan penting dalam perekonomian.
Pada tahap ini, perekonomian mulai bergerak, di mana industri-industri mulai bermunculan, perkembangan teknologi menjadi pesat, lembaga keuangan resmi sebagai penggerak dana masyarakat mulai bermunculan, dan terjadi investasi besar-besaran, terutama pada industri manufaktur. Tahapan yang ketiga yaitu tahap tinggal landas, kondisi di mana terjadinya pembaruan yang produktif dan efisien di segala bidang sehingga pendapatan per kapita dan pendapatan nasional meningkat. Yang keempat yaitu tahap menuju kedewasaan. Tahap ini ditandai dengan penerapan secara efektif teknologi modern terhadap sumber daya yang dimiliki. Tahapan ini merupakan tahapan jangka panjang di mana produksi dilakukan secara swadaya. Di sini juga terjadi perubahan dari keahlian tenaga kerja yang positif dan meningkatkan keahlian dari para pekerja. Untuk tahapan yang terakhir yaitu tahap konsumsi massa tinggi, di mana tahap ini tidak ada lagi batasan untuk kebutuhan pokok dan masyarakat sudah hidup dengan nyaman dan masyarakat juga telah mampu memenuhi segala kebutuhan. Tahapan yang berurutan yang dimulai dari tahap perburuan, tahap beternak, tahap bercocok tanam, tahap perdagangan, serta yang terakhir yaitu tahap perindustrian. Bagi Ricardo, membangun teorinya tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Untuk Mill, menganggap pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja, dan modal. Sedangkan teori klasik, pembangunan ekonomi dapat dinyatakan demikian. Misalkan kenaikan keuntungan yang diharapkan dapat menaikkan investasi. Kemudian teori Marx menyumbangkan kepada teori pembangunan ekonomi dalam tiga hal, yaitu dalam arti luas, memberikan penafsiran sejarah dari sudut ekonomi, dalam arti yang lebih merinci, kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis, dan yang terakhir menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana. Bagi Schumpeter, masalah penduduk tidak dianggap sebagai aspek sentral dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi ini sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Kemudian teori Keynes difokuskan atas permintaan agregat yang efektif di dalam negeri sebagai variabel strategis dalam mengatasi stagnansi faktor-faktor produksi. Bagi Rostow, membagi proses pembangunan ekonomi suatu negara ini menjadi 5 tahap, yaitu tahap perekonomian tradisional, yang kedua tahap prakondisi tinggal landas, yang ketiga yaitu tahap tinggal landas, yang keempat yaitu tahap menuju kedewasaan, serta yang terakhir yaitu tahap konsumsi massa tinggi. Sekian, demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.